Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami mengobrol dengan beberapa mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Ya, bersama saya di sini Muhammad Asy'ari atau Ari. Di sini saya berbicara dengan tiga mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sekarang sedang berada di semester 5 ya. Iya, mungkin bisa disilakan dulu untuk memperkenalkan diri ke kamera. Oke, baik. Saya Nabila Ramadhani Putri. Saya Meliana Orpa, biasa dipanggil Meli. Dan saya Rina Rahmawati, biasa dipanggil Rina. Iya, salam kenal ya. Iya, salam kenal. Bagaimana kabarnya beberapa hari terakhir? Cukup baik ya, cukup baik. Masih dibilang cukup waras juga ya. Masih dalam batas yang wajar sepertinya ya. Kemarin saya lihat sepertinya liburan ya, karena mungkin sedang stres-stresnya kuliah atau seperti apa? Seperti apa ya? Maksudnya kayak ya mungkin karena emang mau liburan aja kah, atau emang ya mau lari dari kehidupan kuliah atau kayak gimana gitu? Mungkin bisa dibilang sedikit hiburan setelah kurang lebih 1 semester menjalani perkuliahan yang memang tugas-tugasnya itu cukup sulit, dan sebenarnya liburan itu dilaksanakan sebelum UAS bisa dibilang ya. Jadi sebelum sepenuhnya terbebas dari yang namanya perkuliahan Ya, tapi gitu. memang paling tidak bisa menghilangkan stres ya, cukup, karena ya. semester ini sepertinya cukup membuat kewarasan hilang sedikit. Meskipun ya tetap dijalani mau tidak mau ya kan. Iya, betul. Tapi bicara tentang kuliah, kalau kita mundur ke belakang, mungkin perjalanan teman-teman di sini itu memiliki perjalanan yang beda-beda untuk sampai akhirnya kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahkan saya sendiri pun perjalanannya kalau dikatakan mudah-mudah, sulit juga, lumayan sulit seperti itu. Karena dari dulu saya tuh bingung ya kan, terkait dengan minat dan bakat saya di mana, sampai akhirnya saya menemukan minat saya di jurusan Bahasa dan Sastra seperti itu. Tapi kalau dari teman-teman seperti apa nih, kayak sampai akhirnya kepikiran untuk masuk ke jurusan PBSI, apakah memang minatnya di sini Bahasa dan Sastra atau memang tercebur aja seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Nabila dulu, silakan. Oke, baik. Jadi kalau dibilang minat atau tercebur itu saya bingung sih sebenarnya mau mendeskripsikannya seperti apa, karena dari awal untuk memilih jurusan itu saya belum ada kepikiran untuk mengambil jurusan bahasa. Bahasa itu terpikir dikarenakan saya waktu SMA adalah bahasa gitu. Sebenarnya kalau ingin kuliah atau tidak, jawabannya ingin, cuman bukan di jurusan ini gitu. Karena merasa ngambil SMA bahasa dan bingung mau lanjut kemana, ya sudah dipilih bahasa. Tapi setelah dipahami lebih dalam tentang bahasa, seiring berjalannya waktu tuh ada keinginan juga bahwa sepertinya minat saya bukan di bahasa kayak gitu kan. Tapi lebih ke bahasa karena lebih sudah merasa sudah terlalu jauh juga, nggak mungkin juga untuk keluar kayak gitu. Di SMA kan bahasa tuh, dan sebelumnya kalau di SMP kan belum ada jurusan. Kenapa akhirnya dari SMA tuh terpikirkan untuk bahasa gitu? Kenapa bukan MIPA? Kenapa bukan IPS seperti itu? Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya ada agak terselisih ya dengan orang tua. Sebenarnya dari awal niat itu pengennya IPS, cuman orang tua maksa untuk IPA. Nah, di tempat aku itu secara pribadi ya, itu nggak dibilang mainnya. Sebenarnya kita awam aja ya, yang main yang namanya pakai uang atau itu pasti ada kan ya. Rata-rata yang masuk pakai IPA itu kebanyakan yang pakai uang gitu. Berarti jadi nilai kita yang misalnya bagus atau apa tuh bisa terkalahkan gitu. Dan misalnya masuk IPS atau bisa IPS tuh ujung-ujungnya dibuang ke bahasa gitu. Nah, jadi mau tidak mau masuk bahasa kayak gitu. Tapi sempat mencoba untuk masuk ke MIPA atau IPS? Sempat, tetap kalah di perankingan. Ada tes ulangnya lagi. Iya, ada kalah di perankingan, cuma selisih 1 nomor untuk masuk IPS, jatuhnya ke bahasa. Tapi memang untuk waktu SMA itu minatnya memang ke IPS ya? Iya, pengennya IPS karena memang nggak taunya sebenarnya nggak kepikiran untuk kuliah, pengennya untuk kayak kerja kayak abdi negara atau apa kayak gitu ya. Tapi kan katanya tadi juga sekarang
merasa oh iya kayaknya aku bukan minatnya di bahasa dan sastra. Itu kenapa tuh kira-kira sampai akhirnya kepikiran bahwa oh kayaknya aku nggak pantas dimasuk PBSI seperti itu? Karena aku ngerasa kayak aku belum sepenuhnya bisa memahami untuk jurusan ini gitu. Nah kayak ngerasa kok susah ya kayak gitu. Nah apa memang akunya kah yang memang basicnya aku di sini kayak gitu kan awalnya kan masuk SMA kan karena terjerumus kan gitu kan, karena memang itu salah satunya jalannya kayak gitu. Tapi seiring di jalannya waktu, oh ada sih yang bisa aku pelajari, ada kok yang bisa aku pahami, jadi mau tidak mau dilanjutin aja kayak gitu. Berarti memang karena sudah terjerumus juga kan, sekarang sudah semester 5. Iya sudah mau jauh. tidak mau ya dilanjutkan sampai akhirnya, karena juga sebentar lagi kita selesai ya. Iya, betul. Menyelesaikan jurusan ini, meskipun cukup berat menjalaninya ternyata, karena memang mungkin beberapa teman-teman menganggap bahwa awalnya PBSI itu mudah, mungkin ya. Benar, karena saya juga merasa seperti itu, tapi ternyata pas masuk, wow, ternyata banyak hal yang di luar akal sehat, banyak tugas-tugas yang tidak mengotak seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Nabila atas perjalanan yang sangat keren. Mungkin nanti silakan selanjutnya Meli, bagaimana perjalanan kamu sampai akhirnya memilih jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kuliah ini? Baik, sebelumnya saya itu tidak ada ya kepikiran untuk masuk pendidikan. Tapi saya tuh dulu lebih tertarik ke bidang kesehatan. Sempat dulu daftar di Poltekkes di jurusan kebidanan dan keperawatan. Tapi sayangnya nggak lolos. Jadi ya udah ya, ada nih SNBP di Universitas Lambung Mangkurat gitu. Jadi ya udah daftar awalnya itu karena masih minat di bagian kesehatan kan, jadi pilihan pertama itu kesehatan masyarakat. Nah, keduanya itu baru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ternyata dua-duanya tidak lolos. Jadi kata keluarga, ya udahlah lanjut aja ke SNBT gitu. Lanjut. Nah, lanjut ini tuh bingung gitu. Hampir bingung milih jurusan apa, tapi karena mengingat ibu saya itu kan guru bahasa Indonesia. Jadi ya sudahlah, pilihlah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang pilihan pertama. Kemudian padahal awalnya itu memang memilih satu jurusan saja, tapi kata keluarga saya, sayang nanti kalau tidak lolos gimana nanti gitu. Jadi ya udahlah, kedua nih saya pilih pendidikan IPA seperti itu. Karena memang waktu SMA jurusannya IPA. Dan ternyata alhamdulillahnya lolos di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Meskipun ya melenceng dari apa yang plan awal, ingin di kesehatan ya, ke pendidikan gitu, tapi ya udahlah ya, jalani aja. Tapi sempat mencoba lagi nggak untuk tes kesehatan lagi, misal kayak SNBT tahun depan kan, SNBP kan akan SNBT lulusnya yang pertama PBSI, mungkin pernah nggak terpikir gimana kalau tahun depan nyoba aja deh SNBT gitu, kan masih bisa ya kuliah sambil SNBT lagi. Ada terpikirkan nggak untuk coba di kesehatan lagi? Sempat tes juga atau tidak, atau kayak ya udahlah kayak gitu? Sempat terpikir, karena memang banyak sih plan universitas yang ingin dimasuki. Tapi akhirnya memilih untuk ya sudah membereskan saja, atau mungkin ada coba-coba tes? Tidak ada ya? Tidak ada, mungkin rezekinya mungkin memang di sini ya. Iya. Nah, kenapa kan tadi minatnya bukan di pendidikan dan akhirnya masuknya pendidikan? Itu kok bisa selain mungkin selain dari faktor orang tua yang guru, mungkin ada hal lain, mungkin kayak karena cita-citaku kah, atau cita-cita kamu sebagai ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, atau dan lain-lain, mungkin ada faktor lain yang akhirnya menyebabkan kamu memilih untuk pendidikan ini kayak gitu, masuk ke jurusan pendidikan kayak gitu. Sebenarnya kan memang dari kecil cita-cita pengen jadi yang bagian kesehatan, bidan tadi. Pengen jadi bidan. Tapi melihat ya, sebenarnya kalau guru itu miris ya melihat gajinya gitu. Iya. Ibu saya itu kan pengalaman, gajinya kecil banget gitu, apalagi beliau bukan PNS seperti itu. Beliau cuma guru sertifikasi. Jadi gajinya nggak seberapa. Jadi itu membuat saya sedikit ragu untuk masuk ke pendidikan. Tapi karena sudah terlanjur masuk, ya sudah lah ya. Pendidikan kan bisa jadi jadi guru itu bisa jadi sampingan. Maksudnya bisa kan, karena saya ini bahasa Indonesia, banyak itu bisa jadi
pewara, Oh, bisa iya, jadi betul. bagian perfilman juga bisa kan gitu. Iya, Jadi kar- memanfaatkan itu saja. Iya, karena memang mata kuliah kita pun berbagai macam ya yang menyiapkan kita untuk memiliki minat dan bakat di abad ke-21 yang memang bakat 21 kan ada berbagai macam hal ya. Sekarang tidak seperti orang-orang dulu ya mikirnya oh ya PNS sudah pasti bagus, padahal sekarang kalau kita sedikit saja membuka lebih banyak membuka lebih luas melihat seperti ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya muncul karena memang berkembangnya zaman, termasuk memang di jurusan bahasa dan sastra pun banyak ya kan seperti puara ya kan atau Iya. kayak mungkin jadi sutradara film kan mungkin karena kan ada Iya. mata kuliah ekranisasi juga kayak Benar. gitu. Nah kemudian tadi kan di pendidikan IPA ya. Itu memang dari dulu kan minatnya di IPA atau seperti apa? Atau oh mungkin karena kan dari juga kesehatan kayak gitu. Iya. Tapi kenapa akhirnya memilih IPA? Kenapa akhir apa namanya tetap memilih kesehatan? Apakah ada niatan untuk kayak oh ke IPS atau apa gitu waktu SMA? Ya, jadi soalnya apa ya? Memang minatnya di IPA, suka kimia, fisika Bagus. seperti itu. Kalau IPS mungkin nggak ada kepikiran gitu masuk itu. Tapi akhirnya masuk ke sini ya. Iya. Karena saya juga dulu IPA dan akhirnya memilih ke bahasa Indonesia karena tidak kuat dengan hitung-hitungan yang semakin kesini semakin tidak masuk akal seperti itu. Akhirnya kayak oke lah. Akhirnya menemukan minat di bahasa dan sastra seperti itu. Nah, kalau kira-kira nih untuk sekarang kepikirannya untuk kerjaan di masa yang akan datang apa? Jujur kalau kerjaan ya masih bingung sih kalau gimana ya? Kalau guru kan mengingat tadi gajinya seperti itu. Terus kan nanti ada apa ya? Mau profesi guru itu kan ada PPG namanya. Iya. Terus ada lagi kalau tes CPNS-nya ketentuannya berbeda-beda kan. Setiap tahunnya gitu. Jadi sedikit bingung sih antara mau jadi guru atau yang masih berhubungan dengan bahasa Indonesia seperti itu, seperti pewara tadi kan, atau mungkin jadi pembawa berita mungkin itu bisa. Tapi ada niatan jadi penulis guys. Sekarang kan kita bahasa dan sastra kayak gitu. Nah itu pasti sih Sudah pasti ya. mau jadi penulis karena dulu memang suka baca juga dan menulis-nulis gitu. Jadi nah, Jadi sempat ada kepikiran untuk jadi penulis atau memang yang berkaitan dengan sastra, mungkin jadi sastrawan mungkin nanti siapa tahu kita Iya, bisa lah, kita bisa. Baik, terima kasih Meli. Mungkin selanjutnya dari Rina, sekiranya bagaimana perjalanan kamu selama hidup kamu sampai akhirnya memilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mungkin bisa diceritakan dari masa SMP atau SMA kayak gitu. Silakan. Iya. Sebelumnya mohon maaf ya karena suara saya Oh iya, seperti tidak ini. apa-apa. Iya, karena pilek juga musimnya kan. Iya, sekarang kan ini. musim hujan, WLM Iya. banjir ya sudah lah, tidak apa-apa. Ya, jadi saya cerita dari SMK dulu deh ya. Ya, silakan. Ya, di SMK itu saya di jurusan Tata Busana. Ke sana. Iya, jauh berbeda kan dengan Sangat jauh. Iya. Terus? Nah, kemudian di tahun itu kan lulus ya. Iya. Nah, kemudian saya daftar nih di SNBP. Itu jurusan manajemen sama ilkom. Nah, sudah jelas kan itu jurusan yang favorit gitu. Iya. Dan di situ aku ditolak. Nah, kemudian aku coba lagi nih di SNBT. Masih jurusan itu juga. Ya bodohnya di situ sih aku ya. Kenapa? Hah? Ya Bodoh karena kenapa maksudnya? jurusan itu tuh susah ya, banyak peminatnya begitu. Sedangkan aku kan dari SMK gitu, banyak yang dari SMK itu biasanya ditolak kan, kebanyakan dari SMA begitu. Nah kemudian ditolak juga tuh, iya. Iya. Nah saya cobalah di tahun yang 2023 tadi, dan itu saya menurunkan ekspektasi saya gitu. Awalnya yang mau ilmu komunikasi ataupun manajemen tadi tidak jadi saya turunkan ke pendidikan begitu. Nah sebelumnya tuh kenapa saya memilih jurusan ilmu komunikasi dan manajemen, karena kan masih berhubungan ya dengan tata busana. Maksudnya kayak kalau manajemen itu kayak manajemen waktu ataupun berbisnis begitu kan. Kemudian kalau ilmu komunikasi juga bisa berbincang dengan klien ataupun pelanggan begitu. Nah makanya saya memilih dua itu begitu. Nah sebelumnya juga saya sebenarnya mau ke Jogja juga, sama kayak kakak saya gitu. Apa itu? Jurusan tata busana. Universitas? UNY. Oh, Universitas di Yogyakarta. Ya, di situ juga jurusan tata busana. Tapi karena saya dimarahin ya sama mama karena anak bungsu katanya ya gitulah.
Jadi di sini aja begitu. Sampai tadi saya di tahun 2023 daftar PBSI yang pilihan pertama, kemudian pilihan kedua itu PG apa? Bukan PG sih. PGSD, PG Bukan, ya PG PAUD. Nah, dan saya lulusnya di pendidikan bahasa, ya. Yang pertama. Iya, dan juga karena menurut saya kayaknya gampang nih gitu kan. Kalau matematika kayaknya aku nggak bisa gitu. Terus IPA nggak bisa juga. Terus apalagi biologi itu juga nggak bisa. Jadi aku putuskan milih PBSI dan alhamdulillah lulus gitu. Ya. Nah tadi kan waktu sebelumnya kan ingin mengikuti jejak kakak ya di Universitas Yogyakarta, memilih tata busana juga. Iya. Karena kan secara yang aku tahu ya secara umum kan ilmu komunikasi dengan manajemen kan meskipun berhubungan ketemu tadi, tapi menurutku kayaknya masih agak jauhan gitu antara hubungan antara tata busana dengan yang ilkom dan manajemen tadi. Kan bisa ada yang lain, misal teknik arsitektur kan, itu kan kemungkinan setauku kan masih berhubungan ya, karena kan masih ya kamu kan pintar gambar kan, tata busana pasti kita gambar kan, arsitektur juga gambar gitu. Dan itu juga akhirnya membuat aku bingung, oh ternyata ada kaitannya ya kayak gitu dengan ilkom dan manajemen. Nah tadi kan sempat ingin ikut jejak kakak, kenapa nggak ngelawan kata misal kayak meyakinkan orang tua kayak, oh iya aku bisa kok Bu kuliah di sini karena kan ngikutin kakak aku juga di SMK bisa kayak gini, kenapa akhirnya nggak ngelawan atau pernah mencoba ngelawan perkataan orang tua? Ya sebenarnya lebih ke sadar diri sih, maksudnya kalau kakak ini kan dia pernah lomba gitu ke luar negeri dan dia dapat beasiswa gitu di UNYS itu. Kalau sedangkan saya kemarin itu ikut lomba itu juga, tapi hanya di nasional, tidak ke internasional, begitu. Makanya nggak bisa yang di beasiswa itu. Oke. Iya, jadi. Berarti pernah ikut lomba juga dan sering? Iya, beberapa kali. Itu lomba apa kalau boleh tahu? Lomba tata busana juga, menjahit. Maksudnya begitu. apa? Oh jahit, Iya, membuat baju seperti itu. Iya, membuat baju. Tapi memang rezekinya sampai di nasional saja ya. Iya, waktu kemarin. Semoga mungkin kedepannya kan sekarang masih mencoba di tata busana kan, maksudnya kayak masih melakukan kegiatan tata busana kan? Iya, masih terlaksana. Masih, menurutmu itu perkembangan kamu apakah akan berkembang akan baik kedepannya? Masih terjalankan ya sampai sekarang. Saya masih mengikuti lomba-lomba gitu, lomba tata busana, dan saya masih menerima jahitan begitu, walaupun saya kuliah di jurusan ini begitu. Jadi bisa di manajemen lah. Kewalahan dok. Iya sebenarnya kewalahan gitu. Karena kan menjahit bukan hal yang mudah ya, Iya. ya kan. Terus juga harus mendesain apa segala macam. Tapi alhamdulillah masih bisa menjalankan kuliah dan tata busananya dengan masih baik ya, Iya, dengan baik. alhamdulillah. Dan pernah ikut lomba juga, apakah apa maksudnya beberapa waktu akhir ikut lomba? Iya. Ikut. Iya ada 2. Menang. Kalau di tahun ini ya. Ada 2 lomba tuh yang saya ikuti, lomba motif sasirangan dengan lomba busana ya. Menang. Kalau yang lomba motif kemarin itu harapan 3. Alhamdulillah. Kemudian kalau lomba yang sekarang lomba tata busana yang baru aja nih itu juara 3. Juara 3. Tingkat ya sekalsel. Oh, beri tepuk tangan dulu dong. Keren sekali ya, sampai akhirnya menjadi juara 3 meskipun tingkat nasional, alhamdulillah. Karena siapa tahu kedepannya kan mulai dari sini berkembang dan akhirnya siapa tahu nanti ikut lomba internasional akan mengikuti jejak kakaknya kayak gitu. Amin. Amin. Oh berarti ini karena berkaitan dengan tata busana, berarti mempunyai bisnis berkaitan dengan tata busana juga? Iya, sebenarnya ini tuh bisnis lanjutan sih dari mama, terus ke kakak, terus ya sekarang kakak sama aku gitu. Berarti meneruskan dari yang sebelumnya ya? Iya, tapi kalau aku menerima jahitannya itu paling kayak semester, libur semester gitu, atau hari Minggu ya. Dikala emang nggak ada kegiatan kuliah aja, karena kewalahan ya, dapat kewalahan. Iya, sekarang aja kayak kewalahan gitu. Oke, baik, terima kasih Rina atas perjalanannya. Mungkin kita akan membahas sedikit tentang berkuliahan ya, seperti kata Rina tadi, meskipun kuliah kita tetap berjalan tapi tetap kewalahan, apalagi Rina dan mungkin teman-teman ada kegiatan yang lain kayak gitu di luar dari kuliah, misal
mungkin organisasi atau apa gitu. Nah, kalau aku sendiri ya untuk kegiatan kuliah selama ini jujur lumayan juga kewalahan meskipun aku tidak ada kegiatan seperti ini. Ya mungkin ada kegiatannya seperti organisasi dan lain gitu, dan memang hal itu cukup membuat aku kayak oke, kayaknya kuliah aku harus difokuskan dan aku berhenti untuk melakukan kegiatan di luar akademik. Sampai akhirnya terpikirkan hal itu di semester ini karena kan memang semester ini cukup berat bagiku, dan ya akhirnya aku memutuskan untuk oke lah aku keluar dari semua hal yang berkaitan dengan non akademik. Nah, mungkin dari teman-teman bagaimana menjalani kehidupan kuliah selama ini dari semester 1 sampai semester 5 kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari Nabila dulu. Bagaimana menjalani kehidupan kuliah selama ini? Ya, jadi sejujurnya aku juga anak organisasi dari semester 1 ya sampai semester 5. Nah, sebenarnya kalau dibilang kelelahan itu juga kelelahan banget ya, karena memang organisasi itu walaupun cuma Sabtu Minggu kegiatannya, tapi yang bikin lelahnya itu waktu-waktu rapatnya itu. Yang misalnya kita mulai rapat tuh dari sore, tapi kita mikirnya kayak oh sore mungkin jam habis maghrib bisa selesai, tapi ternyata tidak. Itu rapat kadang bisa selesai sampai tengah malam baru selesai. Nah, itu yang mengharuskan kita kayak capek bagaimana besok pagi harus kuliah, kelas pagi. Nah, itu sih yang bikin capeknya selama 1 sampai 5 semester ini itu ikut organisasi. Dan aku udah ngerasa juga di semester 5 ini mungkin semester terakhir aku untuk ikut organisasi dikarenakan semester depan kita harus udah pada fokus kan untuk kuliah kayak gitu. Nah, jadi aku udah memutuskan untuk selesai di semester ini untuk organisasi. Nah, itu kan tadi rapat sampai malam, tengah malam itu kira-kira waktu tidur kamu sempet nggak? Secara kan juga Sabtu Minggu kegiatan organisasi, Senin sampai Jumat kuliah kayak gitu. Kamu selama 1 minggu itu kan penuh dengan kegiatan apa segala macam. Kira-kira dalam waktu seminggu itu ada nggak waktu buat kamu sendiri? Misal kayak oh ya ingin jalan-jalan sendiri kah atau main sama teman gitu, bagaimana? Kalau dari aku sih ada kayak aku ada sedikit mengalah kayak gitu, misalnya memang rapat misalnya seminggu itu 3 kali misal. Itu aku memilih untuk misalnya memang rapat diadakan hari Sabtu atau hari Minggu, tapi aku merasa udah capek, aku perlu waktu buat me time buat aku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak hadir di hari itu karena aku ngerasa aku udah terlalu capek, aku perlu waktu buat aku sendiri kayak gitu. Dan aku juga ngerasa karena aku udah kuliah juga gitu, aku sudah hampir seminggu kuliah, belum lagi kegiatan, habis itu secapek, kapan lagi dong waktu aku kalau misalnya aku nggak harus mengalah di kegiatan itu kayak gitu. Jadi aku lebih memilih seperti itu buat bisa me time sendiri gitu. Berarti tetap menetapkan ada batasan untuk diri sendiri terhadap kegiatan-kegiatan orang lain kan. Maksudnya kayak oke, tetap tegas, dan berarti Nabila ini bukan orang yang nggak enakan ya. Maksudnya kayak sama aku nggak suka ya nggak suka aja gitu. Dan itu bilangnya secara gamblang kayak gitu kan, seperti menolak ajak-ajakan rapat dan lain atau ajak-ajakan main. Berarti tetap ada waktu untuk sendiri ya, misal kayak me time atau mungkin bermain sama teman-teman dalam seminggu, walaupun harus mungkin mengorbankan beberapa kegiatan ya seperti rapat atau mungkin kuliah. Kalau kuliah mungkin lebih ngerasa kayak izin sakit aja ya, ngerasa kayak udah capek kayak gini ini, jadi akhirnya mutus untuk izin deh untuk 1 mata kuliah ini kayak gitu. Berarti beberapa kali ini ya izin mata kuliah atau dengan alasan sakit ya karena gak enak badan atau segala macam. Ngerasa capek juga kan, udah misalnya kemarin udah organisasi seharian, bisa kuliah pagi, udah kayak capek nih, udah izin aja. Ya wajar sih, kan kita manusia nggak sekuat itu kayak gitu. Meskipun kita kuat ya, karena meskipun seringkali kita berpikir diri kita kuat, oh ya aku siap menghadapi ini, tapi ternyata kita ada yang tahu lubangnya gimana di dalam perjalanan. Jadi ya seperti itu, dan itu merupakan hal yang wajar. Jadi ya tidak mau apa Nabila, dan itu suatu hal yang keren karena kamu juga bisa membatasi diri kamu sendiri atas apa keinginan atau kegiatan yang lain kayak gitu, dan kamu bisa kayak tegas terhadap diri kamu sendiri dan juga tegas terhadap orang lain. Nah, itu mungkin dari Nabila ya. Mungkin selanjutnya dari Meli, gimana kamu menghadapi perkuliahan kamu selama ini, dan mungkin juga mungkin ada kegiatan di luar dari kuliah, dan gimana kamu menghadapi hal tersebut kayak kuliah sambil kegiatan kayak gitu. Itu gimana kalau dari kamu sendiri? Kalau dari aku kan memang dari awal semester tidak masuk organisasi dulu nih, tapi setelah semester 3 mulai mencoba masuk ke organisasi karena aku pikir kayak ya udah santai aja gitu, ternyata kewalahan juga pas masuknya. Tapi karena di organisasi aku tuh kan kayak katanya prioritaskan kuliah dulu, jadi aku kalau merasa lebih penting kuliah, aku memilih ke kuliah dulu gitu. Jadi
bisa-bisa aja lagi membagi waktu gitu. Ya karena kan kita kuliah ya utamanya kuliah bukan Iya. organisasi gitu, dan syukurnya mungkin organisasimu bisa memahami hal tersebut ya. Karena secara yang kita tahu masih banyak organisasi-organisasi yang menanamkan pikiran-pikiran yang sesat kayak Iya. gitu. Nah itu kenapa alasannya masuk organisasi itu? Kan awal kan nggak masuk tuh semester 1 semester 2 kan nggak masuk organisasi. Kenapa akhirnya di semester 3 memilih untuk masuk ke organisasi? Karena pas semester 1 2 itu kan kayak merasa kalau lagi jam kosong atau lagi libur gitu kayak gabut, Gabut. melihat melihat orang tuh kayak rame aja masuk organisasi. Jadi ya udah coba itu masuk yang sesuai dengan minat aku gitu. Ternyata setelah masuk tidak semudah itu dan memang harus bisa membagi waktu seperti itu. Jadi ya udahlah jalani aja, tapi untungnya di organisasi ini lebih memprioritaskan kuliah aja gitu. Jadi Tapi untungnya akhirnya kamu bisa membagi waktu ya, memanajemen waktu antara kuliah dengan organisasi, meskipun seperti yang kamu katakan bahwa memang cukup berat menjalani kuliah sambil organisasi gitu. Nah, tadi kan sebelumnya kayak masuk organisasi ya karena gabut, terus kayak ngeliat orang kok ramai yang masuk organisasi. Nah, itu kan sebenarnya bisa apa ya, kalau waktu gabut ya mungkin kan kuliah bisa kan bahasa sastra. Kenapa memilihnya masuk organisasi? Kenapa kayak kenapa nggak nulis aja? Karena secara kan kamu cita-citanya ingin penulis juga kan tadi kayak gitu. Kenapa akhirnya milih organisasi kayak gitu? karena ya gimana ya, kalau Apakah ada dorongan dari teman-teman atau kayak gimana? ya sebenarnya FOMO sih ikut jujur ya FOMO. FOMO. Karena kalau penulis tuh kayak ya udah gitu-gitu aja, tiap hari juga bisa gitu. Nah, iya udah Gitu aja. ikut organisasi aja gitu. Oh, karena merasa mungkin menulis suatu hal yang kadang membosankan mungkin ya. Iya. Karena menulis kan seperti yang kau bilang mungkin kayak kamu rasa gitu-gitu doang, kayak cuma nulis di depan laptop segala macam kayak gitu. Mungkin hanya kayak capek mungkin Iya, ingin ikut organisasi. Tapi syukurnya di organisasi dapat banyak ilmu saja kan. Ya alhamdulillah dapat banyak hal baru gitu yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Beberapa hal baru tuh gimana maksudnya? Apa itu entah apa kayak aku bisa lebih hebat dalam satu hal atau apa gitu. Karena kan organisasi aku ini lebih ke masyarakatan gitu kan, kayak ada pengabdian masyarakat seperti itu. Kemudian ada galang dana, ada ya kalau ada berita ke demo-demo itu ikut juga kan. Nah itu adalah belajar dari situ, peduli dengan orang lain. Oh, berarti akhirnya dari situ ada rasa kepedulian yang menambah Iya. tinggi ya terhadap kegiatan ya hal-hal yang ada di sekitar kita, kayak hal-hal kecil mungkin kayak keresahan masyarakat juga mungkin ada ya seperti demo tadi kan. Iya. Iya. Oke, terima kasih Melia. Kalau Rina gimana secara menghadapi perkuliahan dengan kegiatan kamu di luar dari kuliah kayak gitu? Kayak mungkin selain dari tata busana juga tadi kan sempat sudah menjelaskan tentang tata busana. Kalau dari hal lain mungkin kayak organisasi apakah ada atau ada kegiatan lain kayak gitu? Iya, di awal perkuliahan itu aku masuk organisasi langsung ya. Terus jadi pengurus tuh langsung. Oh, oke. Karena di sistem di organisasi saya emang begitu. Kalau misalnya masuk ikut ini ikut itu, baru langsung jadi pengurus begitu. Oke. Nah kemudian sebenarnya kalau di organisasi saya itu biasanya kalau latihan tuh malam ya. Malam hari. Tiap hari biasanya, dan kalau siang kan kuliah ya, jadi aman-aman aja biasanya. Kecuali memang pentasnya itu siang begitu, biasanya izin. Tetapi alhamdulillah terkendali aja, walaupun terkadang memang harus izin begitu kuliah, dan terkadang juga yang ketiduran lah di kelas, ada yang videoin. Ya ada di sini kira-kira orangnya ya. Jujur ya. Oke. Mungkin di antara berdua ini yang video bukan. Ya mungkin kamu Re. Enggak, aku kan nggak tahu. Oke, tadi latihannya sampai malam hari latihan. Itu kira-kira kamu kuat aja kamu menghadapi itu? Kan tiap hari katanya tadi, tiap hari latihan. Itu Sabtu Minggu latihan juga. Terkadang ya juga, apalagi kalau mau pentas ya. Biasanya begitu. Tapi kan aku kan menerima jahitan juga ya. Jadi kalau Sabtu Minggu itu biasanya buat jahit. Terus kalau malamnya itu organisasi, kalau siangnya baru kuliah begitu. Oke, berarti
kayaknya dalam satu hari kamu tuh nggak ada kegiatan gabut ya, kayak ada kayak Ya, sebenarnya nggak bisa nonton film atau apa, nggak ada aplikasi itu. Tapi kalau kan nggak ada nonton film, mungkin nggak ada nikmatin waktu sendiri, itu gimana kalau kamu mau pengen, oh ya aku pengen nonton dulu deh, atau gimana kayak gitu? Kayak aku pengen sendiri dulu deh, aku mau nonton sendiri ke bioskop, atau kayak aku mau main sendiri di time zone kayak gitu, itu gimana kamu? Kayak kamu kan nggak ada waktu itu tuh, tapi pernah nggak kayak untuk melakukan hal tersebut secara waktu kamu penuh banget kayak gitu? Sebenarnya nggak penuh banget juga. Dalam dalam apa ya? Dalam 1 tahun itu kan nggak tiap hari ya kami pentas gitu, nggak tiap hari kami apa ada pentasnya gitu. Jadi biasanya ada liburnya juga. Jadi itu buat kesempatan buat kita apa gitu, buat Me time. iya begitu. Berarti tetap ada waktu yang kosong untuk kamu bisa melakukan hal-hal secara sendiri ya. Iya. Selanjutnya terkait pentas, tadi kan ada pentas juga ya, pentas seni ya. Itu berkaitan dengan sastra berarti ya? Iya, Hmm. teater gitu. Berarti memang kamu minatnya di sastra? Sebenarnya terjerumus sih. Terjerumus, Iya. Gimana maksudnya? Iya, di semester 1 itu aku masuk Himba Sindo kan. Oke, Aku apa nggak itu tahu. Himba Sindo? Itu organisasi teater di FKIP. Oh, teater. Iya. Oh, oke. Sebenarnya pas masuk itu tuh aku nggak tahu itu organisasi teater. Wah. Nggak tahu. Yang aku tahu aku diajak temen loh, karena masih buka katanya pendaftarannya. Oke. Ya udah aku ikut gitu kan. Karena masih senggang-senggangnya tuh. Jadi aku ikut, setelah tahu terjerumus kan nggak bisa keluar lagi tuh karena ibaratnya tuh kayak dikunci gitu loh. Karena ada dan sanak gitu, ada yang apa rakat-rakat lah di Iya. situ. Jadi kan aku keluar gitu, jadi enak lah. Berarti ini mungkin kurang lebih kayak Meli ya, FOMO. Ikut-ikut Ya, teman. bisa dibilang Tapi FOMO. kok bisa kayak akhirnya ikut temen, akhirnya terjerumus padahal kamu nggak tahu apa-apa di sana, kayak aku bahkan nggak tahu ini organisasi apa kayak gitu, kayak nggak tahu ini teater, tapi kenapa kamu akhirnya memilih masuk? Iya, awal-awal itu kan kita kan masih belum kenal ya satu sama lain, masih belum ada circle-circlean. Iya. Kemudian masih belum akrab lah satu sama lain. Jadi aku ngerasa kayaknya perlu banyak temen nih di organisasi atau di mana gitu. Aku juga pengen temenan sama temen aku juga ini, maksudnya kayak akrab gitu. Iya. Nah, makanya aku masuk itu gitu, dan setelah tahu pun ternyata seru juga gitu Oke. teater ini, karena kebersamaannya kan yang Iya. lebih ditekankan gitu. Oke. Tapi akhirnya juga dari organisasi ini minat kamu terhadap sastra semakin tinggi ya? Iya. Karena secara teater kan berkaitan dengan jurusan kita juga kayak gitu, bahasa sastra, dan mungkin suatu hal yang menguntungkan bagi kamu, Iya, ya kan? iya, Karena betul. banyak dapat ilmu yang berkaitan dengan sastra, sekali lagi kan. Dan itu juga menyelenggarakan beberapa pentas seni kayak gitu. Oke, mungkin terakhir, secara mungkin dari beberapa kalian ada menyesalkan suatu hal di masa lalu, mungkin aku ingin bertanya, kalau dari kalian nih, kalau kalian ingin kembali, kalau kalian bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin tidak memilih jurusan ini, atau kayak, oh ya aku ingin mengembangkan minat aku di sini sampai akhirnya aku bisa masuk ke sini, dan lain. Mungkin bisa dimulai dari Nabila dulu. Mungkin apakah ada hal yang akhirnya ingin buat kamu bisa kembali ke masa lalu, dan hal apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu bisa kembali ke masa lalu? Yang pertama, aku pengen kembali masuk SMA sih. Aku pengen kembali ke keinginan aku, yaitu pengen di IPS pastinya. Kenapa ingin kembali ke masa SMA? Karena masa SMA tuh masa-masa yang paling menyenangkan sih menurut aku ya. Itu masa-masa yang nggak ada di tempat perkuliahan. Karena masa SMA tuh masa dimana kita tuh masih bisa bebas, masih bisa bercandaria dengan semua, walaupun tugas tuh ada, tapi tidak seperti kuliah kayak gitu. Iya. Itu tuh masa-masa yang memang harus dikenang berulang kali sih menurut aku, tapi tidak dengan kenangan pribadinya ya. Oh, berarti untuk kenangan bersama teman-teman, Iya, ya kan, kumpul-kumpul bermain atau segala macam. Tapi kalau dari hal lain ada kayak, oh ya aku ingin mengubah sifatku yang ini jadi ini, atau kayak, oh ya mungkin dari SMA aku perlu banyak belajar hal ini untuk jadinya jadi seperti ini, kayak gitu, ada nggak kepikiran Kalau kayak masalah sifat kayaknya ada deh, Ada. soalnya aku tuh dulu terlalu baik ke orang ya, sampai kayak apa-apa tuh aku iya aja gitu. Nah, nggak enakan? iya, aku tuh orang tipe orang yang gak enakan. Terus aku dulu tuh tipe orang yang nggak bisa sendiri gitu, apa-apa, Oke. ayo temenin dong kesini, ini temenin dong, nggak apa-apa deh aku yang bayar kayak gitu.
Terus kalau dulu tuh tipe yang paling banget pengen banget aku buang adalah jangan pernah yang namanya itu kita kecintaan sama orang ya. Tolong itu tolong dibuang ya. Itu karena kayak kita tuh kalau udah bodoh masalah cinta tuh bodoh banget deh gitu nah. Aku tuh nggak mau sampai dibilang orang tuh nilai kita, kamu nih cewek tapi sedikit ada harganya kayak gitu, jangan sampai kayak bodoh banget. Nah itu aku pengen banget membuang itu karena aku nggak mau sampai dibilang orang yang benar-benar sampai temen dekatku tuh ngerasa itu tuh bukan kamu, itu tuh bukan kamu kayak gitu. Nah jangan mau menghilangkan kebiasaan diri cuma gara-gara satu orang kayak gitu. Itu sih yang pengen banget aku buang. Kalau misalnya pengen kembali, aku pengen banget menghapus itu, jangan pernah ada di memori aku kayak gitu. Tapi beberapa hal banyak yang dipelajari juga ya. Akhirnya Banyak banget. Kayak merasa oh ya harusnya aku nggak gini, tapi karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu, jadi jadikan itu pelajaran saja. Pelajaran yang berharga untuk dan akhirnya yang juga diulang kembali. akhirnya mungkin kamu juga sadar dan beberapa hal seperti kayak oh ya kamu tadi kayak nggak enakan juga kan, dan akhirnya di masa kuliah kamu mengubah hal itu, kamu bisa lebih tegas terhadap diri kamu dan terhadap orang lain. Oke. Mungkin selanjutnya dari Meli, apakah ada kayak gitu bisa kamu ingin atau bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan kayak gitu? Entah itu berubah sifat kah atau kayak oh ya aku harus belajar ini agar bisa masuk kesehatan, misalkan tadi kesehatan ya lihatnya, apakah ada hal seperti itu sempat terpikirkan? Ada sih, cuman kan tadi Nabila pengen balik ke SMA, aku pengen balik ke TK aja sih. Lebih jauh ya. Jauh banget. SMP SMA aku kan ya udah biasa aja, nggak ada yang spesial banget gitu, jadi pengen kecil terus gitu. Tapi kan kalau gitu kan nggak berkembang lah. Iya, nggak bakal berkembang dong. Iya, tapi kalau masalah cita-cita memang kalau dari kecil ya harusnya aku kan pengen kesehatan nih, harusnya lebih fokus ke kesehatan itu, jadi nggak bingung ke depannya kalau ini gimana gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi intinya itu saja sih yang pengen dirubah kalau bisa mengulang ke masa lalu. Lebih ke ingin fokus dalam satu hal yang memang kamu minati ya. Benar. Tapi nggak apa-apa, sekarang ya mungkin bukan jalannya aja ya, karena jalan kita juga sudah ditentukan oleh yang di atas, jadi ya sudah kita jalani aja. Oke, mungkin nanti dari Rina, bagaimana kalau kamu ingin atau bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya aku kada mau pang lah, kada hendak balik ke masa lalu karena ada momen-momen yang memang kolek aku ya ke sana lah. Entah itu di TK, SD ataupun SMP, SMA, menurutku ya biasa aja gitu. Iya. Tapi seandainya bisa, apa yang akan kamu lakukan? Ini dia. Kalau bisa ya, aku pengen ngambil semua kesempatan yang pernah aku lewatkan gitu. Mungkin kayak entah itu ditawarkan ini tapi aku nolak, mungkin itu yang harusnya aku ambil gitu. Karena kan itu sebuah pengalaman hidup ya. Ya begitu. Dan juga dari pengalaman itu kita bisa belajar banyak ya. Ya mungkin itu Ri. Dan akhirnya kita sadar juga ya bahwa kesempatan tersebut akhirnya nggak datang 2 kali. Ya. Dan akhirnya sekarang kan kamu sepertinya lebih memilih mengambil kesempatan yang ada kayak gitu, dan akhirnya hal itu bisa meningkatkan diri kamu sendiri juga dan meningkatkan mungkin diri kamu juga ya secara pribadi kayak gitu. Dan alhamdulillah mungkin juga bagi kamu alhamdulillah itu suatu hal yang menguntungkan ya, karena akhirnya kamu sadar dan menjadikan itu sebagai pelajaran kayak gitu. Ya tapi apapun yang terjadi itulah kayak gitu, kita nggak tahu ke depannya kayak bakal kayak apa, gimana. Jadi sepertinya kalau dikatakan misal juga tidak perlu disesali, karena hal itu juga yang akhirnya membuat kita belajar, membuat kita sadar bahwa oh ya harusnya aku seperti ini, dan selama itu masih bisa diubah di masa sekarang ya sudah diubah saja mulai sekarang seperti itu kan. Saya oh ya sifat Nabila tadi yang awalnya agak enakan sekarang jadi lebih tegas kayak gitu kan. Dan itu sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan atau ubah di kita sadari dan kita berarti kesadaran diri kayak buat bertanya kayak buat apa sih kita sendiri gitu, kenyamanan kita gitu, itu harus diubah. Betul, ada boundaries antara kita dengan hal-hal di sekitar kita gitu. Ya, cukup pembahasan kita kali ini. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa PBSI angkatan 2023. Semoga pembahasan kali ini benar-benar meningkatkan mungkin sedikit diri kalian atau kayak menyadarkan, dan banyak hal yang dapatkan dipelajari di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber pada siniar kami. Terima kasih ya. Wassalamualaikum, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.